Panen terus setiap 1 atau 2 hari sekali panen. Tanam lombok 1 biji dihadiahi ribuan buah cabai. Sahabatku Toha TV dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam masalah cabai. Apakah tanamannya tetap baik-baik saja? Dari itu saya akan kontrol tanaman ini bagaimana keadaannya. Setelah 2 bulan masa panen, apakah tanaman cabai ini masih produktif atau justru semakin berlimpah? Justru tanaman cabai ini semakin berbuah lebat, guys. Ada serangan, jujur. Kalau tidak ada serangan itu namanya bukan buah cabai, guys. Apalagi sekarang di Kalimantan musim banjir di mana-mana. Tentu saja pagi sore musim hujan beruntun. Oke sahabatku Toha TV dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, dan setelah saya cek di analisis ternyata Toha TV sudah merambat, direkomendasikan di seluruh Nusantara, di Malaysia, Singapura, dan India. Terima kasih, alhamdulillah, dan salam juga buat teman-teman yang di sana. Tetap saja di Toha TV. Setelah 2 bulan masa panen dan ternyata hujan terus turun berturut-turut lebih dari 3 bulan. Namun tanaman lombok ini, tanaman cabai ini tetap bertahan dari serangan jamur. Nah, dari itu saya akan bertanya apa rahasianya. Oke kawan-kawan, saya akan langsung bertanya kepada pemiliknya. Assalamualaikum Mas Bagus. Ternyata tanaman lombok ini ya setelah dihajar 4 bulan lebih, terus hujan jatuh berturut-turut, apa rahasianya Mas? Kok ternyata lombok ini tetap bertahan dan tetap produktif, tidak terserang jamur. Oke, waalaikumsalam untuk kawan-kawan Toha TV dimanapun Anda berada. Jadi rahasianya untuk lombok ini agar bertahan, untuk penyempraian, jadi saya lakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida merek Amistar Top. Jadi itu penyempraian saya menggunakan itu. Terus untuk yang bawah, untuk yang tanah, jadi saya perkuat dengan menggunakan pupuk jenis kalsium supaya memperkuat ketahanan lombok ini untuk menahan serangan jamur untuk yang bawah, seperti itu. Jadi bukan hanya atas saja Mas ya, ternyata di bawah juga diperkuat juga dari sel-sel akarnya ya Mas ya. Ya harus, karena tidak mampu kalau hanya untuk yang atasnya aja, jadi harus tetap double, harus bawahnya juga. Jadi untuk ketahanannya, kalau di bawah ini kan dia diserap sama tumbuhannya ini, jadi untuk ketahanannya gitu ya. Jadi apa tadi ya, pakai Amistar Top ya? Untuk penyempraian saya menggunakan Amistar Top. Untuk yang bawah saya aplikasikan kalsium, saya perkuat dengan kalsium. Oke. Dan serang lain ada Mas? Mungkin dari ulat ataupun ulat buah dan sebagainya. Untuk ulat ya alhamdulillah ada serangan, cuma nggak terlalu parah lah, masih bisa terkendali. Terus untuk lalat buah, kalau untuk lalat buah ini bisa dibilang nihil, karena kita antisipasi terus dengan menggunakan obat. Jadi itu aja. Sebenarnya proses penyebaran pada itu seperti apa toh Mas? Jadi untuk detailnya seperti ini ya. Ketika air hujan turun, tas mengenai lombok. Jadi ini kan lombok ini sudah ada jamurnya. Jadi ketika mengenai lombok ini, sebelahnya ini terkena cipratannya, percikannya, jadilah dia menular ke sebelahnya. Jadi makanya ada yang bilang jangan memetik buah cabai ketika musim hujan, itu ada benarnya. Gitu ya. Karena secara langsung ya, secara tidak sengaja dia mempercepat penularan. Ya, karena
karena hujan saja itu sudah menyebarkan, apalagi ditambah dengan proses pemetikan. Jadi nanti metik sini, metik sini, metik sini, akhirnya ini tangan ini kan sudah terkontaminasi dengan apa ini jamurnya itu. Jadi metik sana sini ya akhirnya kena semua. Sedangkan si porong atau patek ini memang sangat susah sekali dan gampang menular. Jadi untuk meminimalkan bagaimana penularan jamur patek atau porong ini, jadi harus disiapkan minimal, ini saya beri contoh, minimal ini pakai ini antis ya, atau alkohol 70%. Supaya apa? Jadi kalau alkohol ini dia akan membunuh sejenis virus jamur, dia akan mati. Nah, jadi ketika memetik lombok yang terkena petek atau porong, jadi segera semprotkan seperti ini. Jadi untuk membunuh virus dan jamurnya tadi supaya tidak menular ke yang lain. Betul. Itu. Jadi bukan corona saja yang menggunakan antiseptik. Ternyata lombok pun juga menggunakan antiseptik untuk yang bersentuhan, yang berkontak dengan lombok ini. Oke, terima kasih Mas informasinya. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih Mas. Sama-sama. Cabai varietas Ori 212. Rupanya cocok saja dengan suhu dan tanah Kalimantan. Dari upaya selama ini sekarang setiap harinya sudah memetik hasil. Jarak 150 cm sekarang sudah tertutup oleh ranting dan daun cabai. Cabai ini yang sebelah sana habis diputik secara berganti. Hasil memetik kurang lebih mendapat 1-2 kintal pada setiap pemetikannya pada areal yang kurang dari 1/4 hektar. Harga cabai yang sedang turun ini di sini petani menjual masih seharga 35.000 per kilogram. Semua orang memerlukan buah cabai setiap harinya. Tidaklah terjadi kesulitan pada penjualan buah cabai ini. Menanam cabai termasuk golongan prospek yang efektif. Untuk membesarkan pohon cabai ini waktunya tidaklah lama. Hanya butuh waktu kurang dari 3 bulan saja buah cabai sudah bisa dipanen. Bila sudah masanya panen, setiap hari atau 2 hari sekali akan memetik hasil dari buah cabai. Waktu masa panen jauh lebih panjang dari masa penanaman. Dari beberapa jenis tanaman, pohon cabai termasuk golongan mendapatkan hasil yang cepat. Buat kawan-kawan yang ada lahan, tidak ada salahnya untuk praktek sendiri menanam pohon cabai ini. Di channel YouTube Toha TV ada lebih 10 video dari cara dan teknis permasalahan cabai. Dan untuk melihat seluruhnya video Toha TV, silahkan klik tulisan upload di bawah ikon channel YouTube Toha TV. Maka akan keluar video Toha TV seluruhnya. Buat kawan-kawan yang suka informasi ini, silahkan klik like dan subscribe-nya. Dan juga klik lonceng notifikasinya, agar video dari Toha TV juga direkomendasi di layar YouTube Anda.
Syukur alhamdulillah tayangan Toha TV dari awal, dari mulai video penanaman hingga perawatan hingga masa panen sudah bisa merupakan pembuktian sebuah keberhasilan. Dari situ kami benar-benar belajar selektif untuk membuat sebuah tutorial supaya penontonnya bila mempraktekkan agar benar-benar mendapat sebuah keberhasilan. Buat kawan-kawan yang mau sharing dengan kami, silahkan isi komennya. Salam buat petani dan pecinta tanaman di seluruh Nusantara. Tanah kita tanah surga, yuk kita bertanam-tanam. Negeri kita sangatlah subur, jadikanlah gemah rifah loh Cinawi. Manfaatkan lahan yang tidak produktif menjadi sumber daya makanan. Ada usaha mendapat masalah, kita akan pecahkan bersama. Baiklah kawan-kawanku semua, tetap saja di Toha TV dan akan selalu menemani Anda. Sampai jumpa di Toha TV.